Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hai, saya Laura Monica. Saya Hairul Media. Saya Jiha Lafifa. So my fingers like you wanna wife me. Got another shitty shit, ain't nothing like me. Wait a minute. Who are you? About to catch another fight. Apple bottom, make 'em wanna fight. Just wanna have a good night. Just wanna have a good night. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Jadi, apa sih yang teman-teman ketahui tentang perdagangan internasional? Yang dimaksud perdagangan internasional adalah suatu aktivitas yang perdagangannya dilakukan oleh dua negara yang berbeda dan disepakati oleh keduanya. Terdapat dua teori tentang perdagangan internasional, yaitu yang pertama, teori keunggulan mutlak, dan yang kedua, teori keunggulan komparatif. Apa itu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif? Daripada penasaran, mari kita bahas. Terdapat dua jenis perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Inti dari teori ini adalah bangunkan peran pemerintah yang seluas-luasnya dalam bidang perekonomian, supaya terdapat surplus ekspor di atas impor pada perdagangan luar negeri, sehingga dapat terus memupuk cadangan logam mulia jadi sumber kemakmuran yang terletak pada banyaknya kesediaan logam, serta tercapainya ekspor surplus atas nilai impor. Lalu ada teori kaum klasik. Dalam teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak, di mana keunggulan mutlak merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari hasil melakukan spesialisasi. Keunggulan mutlak dalam produksi barang terjadi karena biaya yang diproduksi untuk menghasilkan secara mutlak dan lebih murah dari negara lainnya. Teori keunggulan mutlak sendiri merupakan teori kedua yang menjadi dasar dari perdagangan internasional, di mana dengan sebuah negara melakukan perdagangan internasional, maka negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan serta dengan mendapatkan keuntungan. Teori keunggulan mutlak ini pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith secara lengkap pada tahun 1776 melalui salah satu karyanya yang memiliki judul An Inquiry into the Nature and Cases on the Wealth of Nations. Lalu, teori yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Teori ini adalah penyempurna dari keunggulan mutlak yang menyatakan bahwa negara yang tidak mempunyai keunggulan mutlak tetap bisa berkontribusi dalam perdagangan internasional. Dengan catatan, negara tersebut melakukan spesialisasi pada yang diproduksi oleh negara tersebut. Keunggulan komparatif ini timbul ketika negara tidak menghasilkan barang atau jasa dengan negara lain. Perdagangan internasional juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Dan kemudian, manfaat perdagangan internasional antara lain mempunyai kesempatan kerja, menambah devisa negara, daya program mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga mudah memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih murah, lalu mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri dan mempererat hubungan antar politik. Baik, setelah mengetahui apa itu perdagangan internasional, kemudian tujuan perdagangan internasional dan manfaat perdagangan internasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh dari perdagangan internasional.
Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Ekspor adalah kegiatan atau aktivitas mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia terdapat dua kategori utama ekspor, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Ekspor migas contohnya seperti minyak bumi dan gas alam. Sedangkan ekspor non-migas contohnya seperti hasil pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, kerajinan barang, industri, dan mineral hasil tambang. Yang kedua, perdagangan internasional impor. Secara sederhana, impor diartikan sebagai proses pembelian barang untuk masuk ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk industri maupun masyarakat luas. Jenis barang impor biasanya berupa barang konsumsi atau barang jadi, barang modal, bahan baku, dan bahan penolong. Sebagai contoh, Indonesia rutin melakukan impor minyak dari negara-negara Timur Tengah setiap tahun. Yang ketiga, perdagangan internasional barter. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar barang yang dibarter tersebut. Contohnya, kegiatan barter adalah suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan di negara tersebut. Kemudian, contoh yang keempat, yaitu perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang perdagangannya pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada suatu produk. Negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi maka berhak mendapatkan produk tersebut, dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Setelah kita mengetahui contoh-contoh dari perdagangan internasional, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Nah, berikut ini beberapa kebijakan-kebijakan internasional. Yang pertama, tetapkan tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Tujuan dari tarif adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Tarif dapat meningkatkan harga barang impor, membuat produk domestik lebih kompetitif. Tarif juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Kemudian yang kedua ada penetapan kuota impor. Kuota impor adalah pembatasan jumlah barang tertentu yang dapat diimpor. Kuota impor biasanya diterapkan untuk melindungi produsen domestik dari persaingan impor. Kuota ini bisa berdampak pada harga barang, karena penurunan jumlah barang yang tersedia bisa meningkatkan harga. Kemudian yang ketiga, kebijakan ekspor impor. Kebijakan ekspor impor adalah aturan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan barang dan jasa yang diekspor dan diimpor. Kebijakan ini dapat mencakup segala hal, mulai dari tarif dan kuota hingga standar, kualitas dan persyaratan lisensi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan perdagangan yang adil dan seimbang. Kemudian yang keempat yaitu subsidi. Subsidi adalah bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor atau industri tertentu dengan tujuan untuk membantu mereka tetap kompetitif. Subsidi dapat berupa bantuan langsung atau pengurangan pajak. Subsidi bisa membantu industri dalam negeri berkembang dan bersaing di pasar internasional. Yang kelima, ada kebijakan premi. Premi dalam konteks perdagangan internasional adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada eksportir sebagai insentif untuk mengekspor barang atau jasa tertentu. Premi ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk mendorong ekspor dan membantu negara mencapai surplus perdagangan.
Premi bisa berbentuk berbagai macam tergantung pada kebijakan pemerintah dan jenis barang atau jasa yang diekspor. Misalnya, premi bisa berupa pembayaran tunai, potongan pajak, atau akses ke sumber daya atau layanan tertentu. Premi juga bisa berbentuk bantuan teknis atau pelatihan untuk membantu eksportir meningkatkan kualitas produk mereka atau memasuki pasar baru. Kemudian kebijakan yang keenam yaitu kebijakan dumping. Dumping adalah praktek menjual barang di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Kemudian materi sub selanjutnya yaitu kerugian dari perdagangan internasional. Nah, berikut ini merupakan kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Nah, yang pertama yaitu kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Jadi, negara hanya mengandalkan produk impor saja dibandingkan menggunakan produk-produk dalam negeri atau lokal. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan mudah memunculkan perilaku konsumtif. Nah, gaya konsumtif ini adalah pola perilaku yang mendorong seseorang untuk menghabiskan ulang secara berlebihan, baik itu untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun keinginan yang bersifat materi. Kemudian kerugian yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan adanya eksploitasi sumber daya alam. Jadi disalahgunakan hanya untuk eksploitasi. Nah, yang keempat, terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri akan terhambat. Nah, yang terakhir yaitu persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar atau bangkrut. Dan faktor yang ketujuh yaitu dengan penggerak perdagangan internasional. Jadi yang pertama itu ada perbedaan dari sumber daya alam. Nah, maksud dari perbedaan dari sumber daya alam ini contohnya itu negara tropis seperti Indonesia memiliki akan kaya rempah-rempah, kelapa sawit dan karet. Terus kemudian negara Timur Tengah memiliki cadangan minyak bumi yang berlimpah. Terus kemudian negara Jepang memiliki teknologi tinggi untuk mengolah logam. Terus dibedakan menjadi lagi tuh yang kedua itu ada perbedaan kondisi geografis. Pertama itu masuk dari kondisi geografis ini yang pertama itu negara penggunungan seperti Swiss memiliki air yang bersih dan jernih. Terus kemudian negara pesisir seperti Indonesia memiliki potensi perikanan yang tinggi. Kemudian ada perbedaan lainnya yaitu seperti biaya produksi. Maksud dari perbedaan biaya produksi di sini yaitu negara berkembang seperti Indonesia memiliki tenaga kerja yang murah, sedangkan negara dengan teknologi maju seperti Jepang memiliki biaya produksi yang lebih efisien. Terus yang kemudian itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha gitu. Terus yang keempat itu warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Contohnya, jadi di negara satu dan negara yang lain A sama B ini memiliki persamaan yaitu pada sistem pembayaran elektronik. Jadi maksud dari sistem pembayaran elektronik ini seperti PayPal dan Stripe memungkinkan transaksi internasional lebih mudah, cepat dan aman karena setiap negara itu mata uangnya berbeda kan. Nah, jadi itu untuk memudahkan kita transaksi dengan negara A dan B itu menggunakan PayPal dan Stripe gitu guys. Terus mata uang digital adalah yang saya jelaskan dari sebelumnya, mata uang digital itu kayak Bitcoin dan Ethereum membuka peluang untuk melakukan perdagangan internasional gitu. Jadi nggak melalui sistem keuangan tradisional seperti kertas gitu. Jadi semua udah diatur di aplikasi tersebut. Kemudian yang kelima itu adanya keinginan menjalin kerjasama dengan negara lain atau silaturahmi yang bisa kita sebut itu. Jadi di silaturahmi ini bisa meningkatkan daya saing dan bekerja sama dengan negara lain
untuk meningkatkan daya saing ekonomi, politik di kancah internasional. Kemudian serta memperkuat pengaruh dan berkolaborasi dengan isu-isu global untuk memperkuat memajukan kepentingan nasional, dan terakhir meningkatkan citra menjalin kerjasama dengan negara lain dapat meningkatkan citra negara di mata dunia. Dan yang keenam itu adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transformasi. Dan yang terakhir itu kita bisa memperluas pasar kita. Kemudian poin ke-8 itu ada faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, yang pertama itu nilai tukar berbeda. Contohnya itu perbedaan nilai tukar dapat membuat produk dari negara dengan mata uang yang lebih lemah menjadi lebih murah di negara lain. Hal ini dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi perusahaan di negara tersebut dan membuat persaingan menjadi tidak seimbang antara perusahaan di negara yang lain. Terus contohnya itu nih, jika nilai tukar mata uang negara A melemah terhadap mata uang negara B, maka produk negara A menjadi lebih murah di negara B. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan impor dari negara A dan penurunan ekspor dari negara B. Terus yang kedua itu ada kebijakan ekonomi internasional. Kemudian poin yang dapat kita ambil yang ketiga itu adanya terjadinya konflik pada suatu negara. Yang keempat, kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Dan yang terakhir adalah organisasi ekonomi regional pada suatu negara. Akhir kata dari kelompok 2 Ekonomi Internasional. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.